Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Selamat datang di FPRB Sampang. Jumpa lagi dengan saya Gema Adania. Di kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial sekali, yaitu Mas Parmadi atau Mas Aar. Beliau adalah lulusan dari sarjana Ilmu Kelautan. Ya, kali ini di podcast FPRB Sampang malam ini akan membahas seputar tentang dunia kelautan atau diving. Ya, langsung saja kita berbincang-bincang dengan ahlinya, yaitu Mas Aar. Langsung saja. Gimana Mas Aar? Kan di Sampang ini ada driver ya, dan Anda salah satunya. Apakah Anda di Sampang ini setiap ada bencana pasti diundang atau bagaimana? Tolong ceritakan. Ya, untuk saat ini keterlibatan kami, mungkin sebelumnya saya jelaskan ya. Untuk forum atau komunitas yang memang di dalamnya itu ada teman-teman diver atau penyelam, kalau di Kabupaten Sampang itu masih belum terbentuk hingga saat ini gitu kan. Cuman dulu pernah di Lintas Madura itu KSM, Komunitas Selam Madura. Cuman setelah 2013 sampai sekarang itu vakum kepengurusannya. Kalau untuk Kabupaten Sampang sendiri hingga saat ini masih belum terbentuk gitu kan. Nah, cuman ketika berbicara keterlibatan untuk saat ini alhamdulillah BPBD Kabupaten Sampang ini punya tim penyelam 3 orang. Dan salah satunya di antara ketiganya itu ada adik kelas saya yang sama-sama lulusan Ilmu Kelautan Universitas Trunojoyo yang sekarang nimbrung di sana di tim TRC-nya. Dan selain itu di 2 orang itu juga 3 orang ini sama-sama mempunyai sertifikasi di tingkat dasar penyelaman gitu lah. Nah, ketika berbicara keterlibatan saya yang merupakan diver sama-sama penyelam juga, ketika ada proses orang lagi tenggelam, entah itu di laut ataupun di mana? Bendungan ya. Ketika medannya memang bisa dijangkau oleh teman-teman BPBD Kabupaten, kita diundang. Akan tetapi ketika kita sudah tidak mumpuni di bidang peralatan dan lain-lain, maka BPBD Kabupaten ini akan berkoordinasi langsung dengan yang di atasnya, entah itu BNPB, bahkan Basarnas yang akan turun seperti itu. Seperti contoh yang kemarin di Bendungan kemarin waktu terjadi orang yang tenggelam gitu. Tadi katanya ada organisasi sebelumnya tapi sekarang udah vakum. Itu apa penyebabnya? Kenapa bisa vakum sampai sekarang? Vakum dikarenakan teman-teman yang waktu itu sebenarnya mahasiswa ya yang membentuk, salah satunya saya dan teman-teman waktu mahasiswa di Universitas Trunojoyo. Akan tetapi ketika sudah pada lulus semua, teman-teman ini rada sibuk dengan pekerjaannya masing-masing gitu. Jadi ketika mau berbicara dan berkonsentrasi di bidang penyelaman ini ya agak terhambat gitu kan. Dikarenakan ada jarak, sibuk dengan kegiatan-kegiatan lainnya gitu kan. Akan tetapi ini menjadi pemicu kepada teman-teman muda yang masih mahasiswa untuk merefleksi kembali atau menghidupkan kembali komunitas ini, terutama di kawasan Madura. Karena selain Sampang ada beberapa pulau ya, kepulauan di Sumeneb yang memang kompetensi di bidang penyelamnya itu sangat banyak. Lulusan Ilmu Kelautan dan universitas lainnya kalau berbicara di Kabupaten Sumeneb itu banyak. Tinggal bagaimana mengakomodir untuk dijadikan satu forum dan benar-benar berkonsentrasi di bidang penyelaman nantinya gitu. Jadi di Sampang itu kan marak terjadinya banjir, tenggelam di sungai maupun di waduk. Apakah penyelam itu dapat dilibatkan dalam hal itu sama pemerintah? Keterlibatan kami walaupun tanpa ada perintah langsung dari BPBD dalam sektor ini ya, kebencanaan di sektornya BPBD, secara tidak langsung saya punya tanggung jawab moral untuk membantu gitu kan. Karena kenapa? Ketika berbicara kebencanaan, apalagi asas kemanusiaan, ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Karena berbicara bencana, ini adalah wilayah kita bersama untuk sama-sama menanggulanginya gitu kan. Akan tetapi nanti melalui forum PRB ini
kita akan terus bersinergi membangun sinergitas dengan pihak kabupaten melalui BPBD selaku leading sektor dari kebencanaan untuk terus saling bersinergi, bekerja sama dalam melakukan penanganan apabila terjadi orang tenggelam di sungai lah ataupun entah nanti di laut lah. Ketika itu terjadi, walaupun tanpa ada perintah langsung, kita akan terus sama-sama bergerak untuk melakukan penanganan itu. Jadi misal di Sampang ini terjadi misal ya Mas Aar ya. Nah, itu apakah Mas Aar sendiri yang langsung terjun atau misal Mas Aar gak bisa, jadi ada perwakilan atau dari luar kota itu bisa bergabung dari sini? Bisa jadi. Karena berbicara kemanusiaan itu, Mbak, tanggung jawab bersama. Tidak harus di Kabupaten Sampang. Siapa yang punya jiwa kemanusiaan dan jiwa kerelawanan itu pasti ketika ada musibah saling membantu, tanpa diundang pun pasti jiwa panggilan jiwa kemanusiaannya itu pasti dengan sendirinya mereka akan datang untuk membantu. Gitu loh. Saya pernah dengar soal rumpun laut ya. Katanya penyelam Sampang ikut melestarikan ekosistem laut sebagai upaya pencegahan terjadinya bencana pencemaran laut. Itu betul, bagaimana? Ya betul. Kemarin itu alhamdulillah 2 kali kita sudah melakukan itu ya, untuk melakukan penanggulangan sebenarnya berbicara itu sebenarnya Mbak, apa namanya itu? Terumbu karang buatan. Terumbu karang buatan itu kita lakukan. Buatan seperti apa maksudnya? Terumbu karang buatan itu dalam bentuk beton cor sebagai ganti karang yang rusak. Gitu. Jadi kenapa kita lakukan itu kemarin itu melalui LPBI dan teman-teman relawan lain itu ya karena bentuk keprihatinan kita terhadap lingkungan, karena waktu itu keadaan kondisi terumbu karang yang mati di perairan Pulau Mandangin itu sangat menyayat hati menurut saya. Hampir 80% karangnya itu rusak kondisinya gitu kan. Entah itu melalui pengeboman, terus ada yang melalui potas, terus ada yang penjarahan batu karangnya dijadikan pondasi. Itu yang bikin kita miris gitu kan. Di lain sisi kita juga mau mengedukasi masyarakat sebenarnya betapa pentingnya terumbu karang itu untuk proses bagaimana meningkatkan ekonomi masyarakat di bidang perikanan seperti itu. Karena berbicara karang, ketika karang ini rusak, maka otomatis ikannya sudah kabur ya, ekosistem laut kurang rusak, ikannya kabur. Analoginya seperti inilah. Ketika kita manusia ya, kita sebelumnya rumah bagus, siapapun akan mau menempatinya. Akan tetapi ketika rumah itu rusak, akan secara otomatis orang yang menempati rumah itu akan pergi mencari rumah yang lain. Begitupun kondisi yang ada di Mandangin kemarin itu. Makanya kita sama-sama berpartisipasi menyongsong bagaimana terumbu karang di Mandangin ini ada perbaikan dengan cara terumbu karang buatan dan transplantasi terumbu karang waktu itu. Jadi sejauh ini sudah bagaimana? Apa sudah lebih baik daripada sebelumnya setelah diedukasi masyarakatnya? Ya alhamdulillah semenjak itu pasca 5 tahun dari kegiatan yang kita lakukan, dari proses-proses edukasi memang tidak mudah ya. Memang tidak mudah memberikan pemahaman kepada masyarakat, apalagi masyarakat pesisir yang tanda kutip ya orangnya keras lah gitu. Apalagi orang pesisir menengah gitu. ke bawah gitu kan, pendidikannya masih sebatas. Butuh proses panjang sebenarnya, akan tetapi kalau berlihat progres di lapangan itu tingkat kesadaran masyarakat sekarang sudah mulai tumbuh gitu kan. Ketika paciklik tiba, orang itu akan mulai sadar. Istilahnya kenapa laep cek karang kalak kakapi buru cukup entar deh. Nah, itu sekarang mulai sadar. Sehingga proses-proses penjarahan terumbu karang itu, batu yang dibuat pondasi dijadikan reklamasi, ini sekarang sudah mulai agak berkurang. Dan alhamdulillah nelayan yang menggunakan bom potas saat ini sudah tidak melakukan, karena kalau sampai melakukan itu akan dijerat dengan sesuai undang-undang yang berlaku, akan dihukum lah. Itu yang bikin takut sebenarnya orang-orang untuk melakukan itu, Pak.
Ya. Jadi apa yang paling berkesan menurut Mas Aar sendiri selama jadi penyelam ini, yang paling um, berkesan selama hidupnya gitu, di tempat mana? Oke. Baik ya. Kalau berbicara daerah mana, kegiatan yang mana di bidang penyelaman yang paling berkesan, sebenarnya ada 2 lokasi yang berbeda. Cuman tingkat kelucuannya itu hingga saat ini masih terbayang-bayang di benak saya gitu kan. Yang pertama waktu LPT di Pulau Mandangin gitu. Di LPT Pulau Mandangin itu LPT gimana maksudnya? LPT itu latihan perairan terbuka, disingkat LPT. Yeah. Nah, LPT itu biasanya dilakukan oleh unit kemahasiswaan, organisasi kemahasiswaan ya, UKM Mardik namanya. Itu unit kemahasiswaan yang ada di Universitas Trunojoyo, tepatnya di Fakultas Pertanian. Waktu itu kalau nggak salah antara 2012-2013 lah, gitulah. Mohon nanti kalau lupa, kalau salah dikoreksi aja gitu. Nah, itu ada momen penting sebenarnya ketika proses latihan. Kita kan kalau nyelam ini nggak boleh sendiri-sendiri nih, apalagi baru pemula, jadi harus ada butuh pendampingan. Nah, ini pendamping ini namanya buddy atau instruktur yang mendampingi gitu kan, apalagi pemula. Nah, ketika proses dari permukaan mau turun, waktu itu kalau nggak salah kedalamannya paling nggak 8-10 meter lah gitu kan. Kebetulan cewek, nggak usah saya sebutkan namanya ya, pokoknya cewek. Ketika proses mau turun itu si cewek ini lepas dari kontrol si badi. Lepasnya ketika proses turun ini kan harusnya kita ngempesin BCD tabung itu, yang BCD kita pakai kayak rompi nyamba itu dikempesin pakai ini klipnya itu. Nah, ternyata si mbaknya ini langsung pencet, padahal itu kan pakai ketukan pelan-pelan, 1 tet turun ke bawah, turun ke bawah. Dia itu langsung dipencet. Otomatis biasanya pelan-pelan langsung ke bawah. Sehingga si badi ini secara tidak langsung mengikuti si yang didampingi itu, si cewek itu. Dan anehnya di bawah itu medannya hewan ini berbahaya, bulu babi. Kalau tusuk kan bahaya, bulu babi. Nah, ini superhero-nya si badi ini lebih mengedepankan keselamatan yang didampingi dibandingkan keselamatan dirinya sendiri. Ketika mau nyampe ke dasar, sebelum mau nyentuh bulu babi itu, akhirnya si badi mengorbankan dirinya sendiri sampai pantatnya ini kena bulu babi demi menyelamatkan yang didampingi itu. Terus gitu. Gimana si bulu babinya sekarang? Ya, si badinya maksudnya. Si badi dia kan, si badi kan harus kuat lah, harus tegar. Walaupun merasa sakit tapi dia himpit sendiri gitu kan, dengan menunjukkan wajah tegar kan. Tetapi ketika proses naik ke atas, mukanya memerah gitu kan. Tetapi di pantatnya ini sudah banyak bulu babinya dan dia merengek kesakitan lah. Terus sekarang keadaannya gimana? Ya, alhamdulillah selamat. Dengan cara dikencingi sama teman-teman gitu kan. Ngerti dikencingi? Enggak ngerti. Ya, dikasih air pipis. Memang gitu caranya? Iya, caranya. Itu dari siapa? Ya sudah modelnya kayak gitulah penanganannya. Sudah turun-temurun. Iya, karena bulu babi itu tidak suka dengan yang asam-asam gitu kan. Kalau diberi asam gitu, biasanya keluar sendiri. Daripada pakai api dipanasin, mending kan pakai. Termasuk Mas Aar juga berarti. Iya, gitu. Itu momen yang saya tidak lupakan waktu itu. Satu, bagaimana tanggung jawab seorang badi terhadap yang didampingi itu. Yang kedua, bagaimana jiwa yang tegar seorang badi. Walaupun dia merasa sakit, tapi bagaimana dia menunjukkan bahwa dia masih tegar gitu kan, menyembunyikan kesakitannya gitu. Itulah momen lucunya gitu kan. Yang kedua, momen lucu itu LPT juga. Cuman di daerahnya bukan di Mandangin, di Sumeneb. Tepatnya di daerah Pausongsogan. Itu laut apa itu? Pausongsogan bukan pulau. Dia masuk wilayah Madura, cuma lokasinya di pesisir utara ya. Utara Pausongsogan. Masuk Pamekasan. Sumeneb. Iya, kayaknya Sumeneb. Sorry, salah. Sumeneb. Maklum lama soalnya enggak ke sana. Momennya itu ya ketika proses latihan kita bareng-bareng itu, ternyata ada kapal
yang mau masuk gitu kan, mau nyerang. Kapal perang. Kapal besar, kapal Jangan-jangan seleret. itu pacar apa? Kapal seleret bukan yang itu loh ya. Kapal perang. Kapal perang bahaya, nanti Beda. mengarahnya ke sana nanti. Kapal biasa, kapalnya Iya. nelayan itu. Oh, kapal nelayan. Mungkin dia itu nggak bisa ngontrol laju kapalnya, akhirnya kencang nggak bisa ngontrol kan di laut kan itu kan. Iya. Akhirnya kebetulan saya yang didampingi yang mau ditabrak itu anak didik saya. Waktu itu mau ditabrak, akhirnya saya berkorban, saya kesampingkan anak buah saya tahan kayak superhero gitu. Sampai ke dasar. Alhamdulillah selamat walaupun masih luka-luka di sini. Berapa meter itu dasarnya? Anda di anu lah ke tabun itu apa namanya itu istilahnya. Enggak sampai ke tengah, ke Masih dijangkau lah ya, masih gitulah. bisa dijangkau, masih di pinggir-pinggir gitu lah. Masih ke pinggir pantainya itu, ke pasirnya. Jadi mungkin kali aja ada yang berminat masuk ke dunia kelautan gitu ya. Monggo. Teman-teman pemirsa FPRB di rumah bisa menghubungi Mas Aar atau cari-cari tahu. Ya, monggo. Nah, iya. Lagi gini. Oke. Jadi kalau kelautan itu dulu kuliah ya, Mas. Oke. Kuliahnya kalau boleh tahu di mana dulu? Di Bangkalan, tepatnya di Universitas Trunojoyo Madura. UTM ya. UTM. Tahun ya. berapa itu? Saya masuknya, aduh bahaya nanti ini kebuka. Kebuka Saya masuknya kedoknya. tahun 2008. 2008 itu saya belum lahir. Jangan masih SD. Jangan ditanya lulusnya kapan ya. Masih SD. Oh, jangan-jangan lulusnya lulusnya Biasalah. nunggak. Iya. Aktivitas. Jadi kalau dulu waktu kuliah kan pasti ada praktek itu. Prakteknya Ya. apa? Praktek di kolam dulu. Apa langsung ke sungai? Atau bagaimana itu, Mas Ar? Ya, kalau di dunia perkuliahan itu pertama kita dikenali dengan teori dulu lah. Biasanya nggak langsung ke penyelaman, dah. Kalau berbicara di laut, ya kita paling tidak harus renang dulu gitu kan. Mata kuliah yang ditempuh pertama itu renang. Jadi ketika proses renang itu lulus, baru kita menginjak ke mata kuliah selanjutnya itu selam. Karena mata kuliah selam ini harus persyaratan mata kuliah renang lulus. Kalau nggak lulus nggak boleh ngambil mata kuliah selam gitu kan. Jadi kategori lulusnya itu gimana? Atau harus berenang berapa meter? Ya paling tidak satu harus bisa renang dulu, bisa renang ya. Renang banyak gaya tapi. Ya banyak gaya bebas, gaya dada gini bukan dada gini, gaya punggung gitu kan. Paling tidak harus bisa menguasai. Dan lain-lain di itu paling tidak tahan napas, harus bisa juga apnea, water treatment. Ngerti water treatment ya? Water treatment itu kita ngambang di permukaan air laut, menyeimbangkan posisi tubuh biar seimbang di atas, bisa ngambang lah. Nah itu kan nggak napas, Mas. Pendakin kita di atas kepalanya, terkecuali kepala kita nyemplung ke bawah nggak bisa napas, tahan napas berarti gitu loh. Jadi kalau kayak saya itu kayaknya mustahil deh jadi kelautan, saya aja renang susah. Nggak apa-apa, nggak semua teman-teman yang masuk ke dunia kelautan itu bisa renang, tidak. Contohnya saya ini, walaupun teman-teman nggak bisa renang, ketika ditangani, ketika saya jadi asisten dosen, rata-rata alhamdulillah bisa renang. Dia nggak bisa renang sama sekali, nol, putul gitu kan. Akhirnya yang penting ada kemauan, insya Allah bisa. Kalau Mbak Gema mau, monggo, tinggal diatur jadwal kapan kita latihan bareng. Latihan bareng sama Mas Aar terus nanti nih. Siap. Jadi apakah Mas Aar sangat menikmati dengan pekerjaan ini gitu kan? Iya. Iya, alhamdulillah sangat menikmati lah. Dengan status saya di kelautan dulu itu, alhamdulillah banyak pengalaman yang saya ambil. Berkat kuliah di kelautan, saya banyak diajak oleh dosen-dosen saya untuk berkecimpung di dunia riset dan kegiatan-kegiatan lainnya, dan itu menjadi modal saya ketika lulus langsung berhadapan dengan dunia masyarakat. Sangat bersyukur sekali gitu. Makanya saya sangat berterima kasih kepada dosen-dosen saya yang ada di ilmu kelautan yang sudah memberikan sumbangsi ilmu dan pengalamannya tentunya, sehingga saya bisa seperti ini gitu loh.
karena berkat beliau gitu. Mungkin Mas Aar mau menyampaikan pesan kepada dosennya yang paling Mas Aar sayangi atau paling berkesan. Oh gitu. Ya jangan satu lah, semuanya berarti. Gak enak nanti kalau saya ketemu gitu ya. Durhaka gitu ya. Yang jelas masing-masing dosen itu punya peranan masing-masing kepada saya gitu kan. Mulai dari bagaimana berjuang, ada dosen tersendiri di bidang itu. Bagaimana membicarakan kita untuk tetap tangguh di lapangan, ada dosen tersendiri di situ kan. Terus ada yang dosen memang konsen membuat saya pede. Saya dulu kan orangnya nggak percaya diri gitu kan. Ada yang killer gak? Iya, yang memotivasi. Killer. Iya. Ada. Cuman ada nggak juga. perlu saya buka. Tapi kan biasanya kalau guru olahraga di mana-mana itu kan baik gitu ya. Betul. Masa kalau itu kan sama kayak olahraga. Ada yang killer juga kah? Justru nggak ada sih kalau yang killer itu. Baik-baik semua dosen saya itu, Pak. Baik-baik semua. Nanti kalau nggak baik kelihatan di sini langsung dihubungi. Iya, Bahaya nanti ya. Pokoknya terbaik is the best lah buat dosen-dosen ilmu kelautan itu. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada beliau-beliaunya itu. Nggak kerasa udah lama ya kita berbincang-bincang ya. Iya. Kali ini apa ada yang perlu disampaikan kepada semua teman-teman FPRB di rumah dari Mas Aar? Ya untuk teman-teman, satu sebenarnya buat saya komitmen dan soliditas itu penting dalam berkomunitas gitu kan. Akan tetapi saling support, karena berbicara forum PRB ini di lintas komunitas, tidak memandang ras, bahkan ada yang berbeda agama, keyakinan di situ di dalamnya, ada dunia usaha, ada media juga, ada nakes, ada dunia pemerintahan. Pokoknya berbeda-beda, ini kita jadikan perbedaan yang mengindahkan gitu kan. Kita ambil filosofi yang di pelangi itu. Pelangi itu terlihat indah karena perbedaannya gitu kan. Kalau Anda tidak mau dengan keragaman warna yang indah itu, mending dibalik bayangannya saja, ya sendiri. Karena berbicara kemanusiaan kita tidak bisa berdiri sendiri. Kita saling butuh satu sama lain gitu. Apalagi urusan bencana gitu kan. Yep. Nah, tetap semangat saja gitu. Karena berbicara relawan ini kan ya bukan komersil ya. Hanya jiwa-jiwa tertentu, jiwa-jiwa kemanusiaan yang bisa menggerakkan hanya kita. orang-orang tertentu yang bisa melakukan ya. Betul itu. Jadi cukup sudah ya Mas Aar, terima kasih monggo, sudah menjadi narasumber di malam ini. Siap. Jangan lupa nanti kalau kita undang lagi Mas Aarnya jangan bosen ya. Siap. Apalagi ketemu sama saya, jangan bosen. Waduh, kalau sampean 25 jam, Pak. Siap. Dan terima kasih kepada para mitra yang selalu setia mendukung program kita dan membantu melancarkan acara podcast malam ini. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Hotel Panglima Sudirman, hotel yang berada di tengah kota, hotel aman, nyaman, serta harga terjangkau. Dan yang kedua kepada Edu Media. Dan ketiga Create Fast Design, Mekar Catering, Jus Mama Muda, Crypto in Mind, Vidi Trunojoyo Community, Law Firm Trunojoyo. Dan kami ucapkan terima kasih pula kepada teman-teman media yang selalu mengikuti dan mempublish beberapa kegiatan kami. Sekali lagi terima kasih kepada Madura Indep, koranmadura.com, dan RRI, dan yang terakhir Salsabila FM. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gema Adania pamit undur diri. Dadah. Salam tangguh. Salam kemanusiaan.